Selamat malam Rama Ramani Kalenamita Suki Hontu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, semoga semua yang hadir pada malam hari ini dalam kondisi sehat dan bahagia. Satu. Ya, malam ini adalah pertemuan Abhidhamma bab 3 hari Senin tanggal 21 Maret tahun 2022. Mari kita ulas kembali pertemuan ke-20 hari Selasa lalu. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran kicak yang ke-13 dan yang ke-14, yaitu mengenai Jawana dan Tadaramana. Untuk pembahasan Jawana, kita sudah belajar bagaimana proses witi yang muncul di Panca Dwarawiti maupun di Mano Dwarawiti. Di tahapan Jawana ini, kita tentu memahami kama tercipta melalui kemunculan kesadaran baik itu yang aku salah maupun kusalah. Oleh karenanya peran penting watapana atau fungsi memutuskan merupakan faktor yang sangat dominan sehingga terciptanya kama ini. Oleh karenanya Romo menekankan kembali bagaimana yoniso manasikara harus dikedepankan saat proses atau momen watapana terjadi. Ada 5 syarat atau kondisi yang menyebabkan yoniso manasikara kita miliki. Tentu kita masih ingat, yaitu pernah berbuat wajib di masa lalu, kemudian hidup di tempat yang sesuai, bergaul dengan para bijaksana, sering mendengarkan dan belajar dhamma, dan mengarahkan pikiran ke arah yang benar. Itulah 5 syarat atau kondisi yang hendaknya kita miliki sehingga kita senantiasa memiliki yoniso manasikara. Dan ini sangat penting pada saat proses watapana atau memutuskan. Kemudian untuk fungsi ke-14, Tadaramana, dalam definisinya di sana Romo menjelaskan bahwa Tadaramana ini adalah mempertahankan objek yang telah diambil oleh Jawana. Jadi Jawana bisa diibaratkan adalah menikmati rasa, sedangkan Tadaramana adalah menyimpan momen dari rasa tersebut. Untuk homework atau PR yang sempat ditanyakan oleh Romo Effendi terkait bagaimana korelasi batin sebagai sebab atau pacaya dhamma mengakibatkan batin juga pacayo panadamanya. Saya sudah lihat recordingnya itu ada di bab 8 pertemuan ke-34 hari Kamis tanggal 2 September tahun 2021. Di sana dijelaskan pada saat pembahasan saha jata pacayo, kondisi muncul bersamaan yang merupakan patana ke-6. Di sana Romo menjelaskan bagaimana sebab atau pacaya dhamma dari winyana sebagai komponen batin akan mengakibatkan mengkondisikan pacayu panadama atau akibatnya yaitu sanya, wedana, sanya, dan sangkara. Begitupun selanjutnya nanti bagaimana sanya akan mengkondisikan timbulnya wedana akan mengkondisikan timbulnya sanya, sangkara, dan winyana. Di sana sangat jelas sekali bagaimana Romo menjelaskan sebabnya batin atau pacaya dhamma akan menyebabkan akibat pacayu dhammanya adalah batin. Di pembahasan itu dijelaskan bagaimana 15 cara terkait dengan pembahasan sahajata pacaya. Silakan Kalenimita bagi yang ingin melihat lebih lengkap. Recordingnya ada di bab 8 pertemuan ke-34. Dengan demikian sudah selesai homeworknya ya Romo ya, sudah terjawab mengenai pertanyaan Romo Effendi hari Selasa lalu. Baik, mengawali kelas kita akan buka dengan pembacaan nama Karapata. Kali ini pembacaan akan dipimpin oleh Ramani Dwita Jorina Wijojo. Ya, mari teman-teman sedama semuanya, kita mulai kelas Abhidhamma ini dengan bernama Karapata. Kita menghormat kepada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha.
Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Marilah bersama kita mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, Baik, selanjutnya. Ya, terima kasih Rama-Ramani semua. Selamat malam. Sebelum kita berbincang Dhamma, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam semuanya. Sukhehotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, mohon maaf telat sedikit. Nanti kita perpanjang ya pelajaran kita. Saya sebenarnya hari ini ingin menyampaikan tentang duara pintu, tapi ternyata saya masih kurang ya pelajaran cetasika terkait dengan fungsi kica ya. Jadi teman-teman, saya ulang lagi, saya izinkan saya pakai whiteboard ya, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Jadi kita kan belajar fungsi gitu kan, fungsi atau kica kan totalnya ada 14 ya, 14 fungsi. Dari 14 fungsi ini kan sebenarnya kan fungsinya fungsi siapa? Fungsi cita dan cetasika ya. Cita dan cetasika. Pertemuan kita yang terakhir kemarin kita hanya membahas 14 fungsi dari cita saja. Kita belum membahas tentang 14 fungsi dari cetasika yang jumlahnya ada 52. Jadi hari ini mudah-mudahan kita kelar, kita finishkan tugas kita untuk pembahasan mengenai fungsi kica atau fungsi dari kicanya cetasika. Dan tentu kalau 14 fungsi ini harus hafal ya. Karena 14 fungsi ini teman-teman nanti akan membahasnya di bab 4 yang saya katakan kemarin. 14 fungsi itu kan ada patisandi, ada bawangga, ada cuti, ada awajana, ada dasana, ada sawana, gayana, ya, lalu sayana, pusana, sampaticana, santirana, wotapana, lalu jawana, dan kadaramana, gitu ya. Nah, sekarang kita melihat 14 fungsi ini, tentu 14 fungsi ini teman-teman akan melihatnya ke 52 cetasika. Nah, karena kita membahas tentang 52 cetasika, teman-teman juga mau tidak mau harus menguasai cetasika yang 52 ini. Ya, masih ingat nggak cetasika yang 52 itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus berapa? 7 hitam, masih ingat? 6 hitam. Masih ingat 6 hitam. Terus berapa merah? 4 merah. Terus berapa merah? 3 merah. Berapa merah? 4 merah. 2 merah. 2 merah, 1 merah. Masih ingat bulatan yang biru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu dengan 6 kotak, 6 pasang kotak ya. 6 pasang kotak, gitu ya. Masih ingat ya, teman-teman ya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Lalu berapa biru lagi? Virati 3. Ya, terus 2. Hanya 2. Panindriya. Gitu ya. Nanti kita akan isi nih bulatan-bulatan yang kosong ini muatannya apa saja.
Ya. Dan kita sepakati dulu ya, kita sepakati dulu misalnya Panti Sandi, berarti P. Gitu ya, Panti Sandi berarti apa? P ya, Panti Sandi ya. Terus apa lagi? Bawangga apa? B. Depannya aja kita tulisin ya. Terus kalau cuti, C, cuti gitu ya. Terus kalau ini, kalau Awajana, AV. Gitu ya, supaya kita membedakan ya. Terus apa? Dasana, DA. Dasana, Sawana, SV. Gitu ya. Kita singkat saja, misalnya Gayana, GH. Terus kalau Sayana, SY. Kalau Potaba, PH. Ya. Sampaticana, SC. Santirana, SR. Potapana, kita WO atau WP sih kemarin ya? Sebenarnya kita WP ya, karena WO-nya kan Wodana ya. WO, Romo. WO ya. Iya. Nanti kalau dengan Wodana, W aja kali ya. WO. Iya. Terus Jawana, J. Terus satu lagi apa? Satadaramana, kita TR. TR ya. Romo. TR. Gitu ya. 14 fungsi ini kita harus tahu. Nah, nanti kita masukkan ke sini nih semua nih. Kita masukkan ke sini semua. Ya, kita masukkan ya ke sini semua. Yuk sekarang kita belajar ya, kita belajar. Kita pertama cetasika. Saya harus pakai warna netral karena cetasika itu nggak ada warna hijau, nggak apa-apa, kita sedia cetasika warna hijau ya. Tulisan cetasika. Cetasika 52. Sekalian kalian belajar ya kita ya. Mengulang bab 2 nggak apa-apa kan? Ya. Cetasika itu dibagi berapa keluarga? Masih ingat? Berapa keluarga, teman-teman? 3, Romo. Ada 3 keluarga ya. Iya. Keluarga yang pertama, apa nama keluarganya, masih ingat? Saba, Cita, Sadarana, itu termasuk sama Pakinaka, itu keluarga apa? Hanya samanya. Anya bagaimana sih keluarganya? Siapa yang tahu Anya sama? N-nya 2 ya? 2, Romo, pakai cacing ya. Ya, Anya. Cacing. Anya samanya. Gitu ya. Cetasika 13, gitu kan? Nah, 13 itu dibagi 2 keluarga kan? Keluarga apa? Keluarga Saba, Cita, Sadarana. Ya, Sadarana. Sadarananya berapa? 7. 7. 7 ya, Sadarana. 7. Sama yang satu lagi keluarga apa? Pakinaka, Cetasika 6. Pakinaka, Cetasika 6. Gitu ya, kita belajar. Nah, sekarang kita lihat di isinya nih. Isinya kan ini kan 7 nih. 1, Pasa, masih ingat kalian belajar ya? Pasa, Wedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Jiwitindriya, Manasikara. Masih hafal ya teman-teman. Nah, untuk sahabat cita sadarana teman-teman, semua 14 fungsi kica ada di situ. Ya. Jadi saya tulis di sini 14. Kalau 14 berarti tahu ya. Berarti 14 fungsi ada di dalam sahabat cita sadarana. Ini 14 fungsi. Ya, jadi ada yang namanya Pasa, Wedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Jiwitina, Manasikara itu dia cetasika ini dapat ada di 14 fungsi, di 14 fungsi. Ya, ada di 14 fungsi kica. Berarti dia itu yang warna hitam itu yang semuanya ada. Pati Sandi dia ada, ya. Bawangga dia ada, terus apa lagi? Cuti dia ada, semuanya dia ada 14 di situ. Ya, dipahami dulu, ntar kita lihat. Ini kalau kita lihat di sini, biar teman-teman mungkin baru, saya coba untuk mengajak lihat apanya namanya, lihat ini ya, lihat media. Ini kan Pasa, ya, Wedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Jiwitindriya, dan Manasikara. Karena dia ada di semua cita, maka 14 fungsi kicanya muncul. Mungkin nanti program Korudi kita tambahkan saja, mudah-mudahan Korudi punya waktu.
kita bicara fungsi di sini misalnya, yang nyala tidak hanya ini, tetapi juga ini. Ya, kita lengkapi nih. Mungkin Pak Mardi yang sering ke Korudi ketemu, siapa tahu Korudi masih bisa bantu untuk memperbaiki, menambahkan programnya ya. Nah, jadi teman-teman, jadi fungsi 14 fungsi saya reset dulu. Jadi 14 fungsi di dalam fasa kontak. Ini fasa ini kontak ya, ada kalimatnya, kalimat fasa kontak. Di dalam kontak itu ada 14 fungsi kita, yaitu ada patisandi, ada bawangga, ada awajana, ada dasana, ada sawana, ada gayana, ada sayana, ada pusana, ada sampaticana, ada santirana, ada wotapana, ada jawana, ada tadaramana, ada cuti. Ya, di fasa kontak ada 14 fungsi, di wedana ada 14 fungsi, di sanya ada 14 fungsi, di cetana ada 14 fungsi, di ekagata ada 14 fungsi, di jawana jiwitindriya ada 14 fungsi, dan di manasikhara ada 14 fungsi. Pahami ya teman-teman sampai di situ ya. Berarti kita gampang tuh menghafalnya tuh kalau yang sahabat cita sadarana. Nah sekarang kita lihat nih di witaka, wicara, adimoka, wirya, piti, canda ya. Kita lihat yang ini sekarang. Saya kembali ke tulisan dulu ya, teman-teman. Nah, kalau kita melihat tentang cetasika atau fungsi di cetasika, berarti di sini kan ada warna hitam juga ya, teman-teman ya. Ada warna hitam. Di sini ada apa? Masih ada witaka, gitu ya, masih ingat ya? Ada wicara, terus ada apa lagi? Ada adimoka, ada wirya. Coba. Witaka, wicara, piti dulu ya. Witaka, wicara, piti. Enggak mau witaka, wicara, adimoka. Oh, adimoka, witaka, wicara, adimoka, piti, wirya, piti, canda. Wirya, piti, canda. Terima kasih Ibu Seriana ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa belajar terus seperti ini ya. Kalau saya salah-salahin juga itu, biar dikoreksi ya. Begitu. Nah, kita lihat nih teman-teman. Jadi kalau kita witaka, wicara, wirya, witaka, wicara, witaka, wicara, adimoka, witaka, wicara, adimoka, wirya, piti, canda, kita lihat nih teman-teman sekalian, berapa nih jumlah cetasika yang di sini nih? Berapa jumlah fungsi kica yang ada di sini? Ini buatan apa tadi? Ini buatan witaka ya. Di witaka ada berapa belas fungsi? Di witaka kira-kira nih ya, teman-teman biar kita belajar gampang ya, witaka, wicara gitu ya, biar belajar gampang cepat ya. Ada adimoka, gitu ya. Ada adimoka, ya. Witaka, ada witaka, wicara, adimoka, semuanya gitu ya kalimatnya. Ini yang witaka, wicara, adimoka ini kicanya, fungsinya ada 9 ya. Jadi yang witaka, wicara, adimoka itu fungsi kicanya ada 9. Apa saja itu fungsi kicanya? Yang pertama adalah pati, sandi. Lalu ada bawangga, ada cuti. Ada apa lagi? Ada jawana. Ada tadaramana. TR ya. Tadaramana. Ada apa lagi? Ada awajana. Ada apa lagi? Ya. Ada apa lagi teman-teman? Ada. Kok jadi bolak-balik, mestinya kita nggak boleh begini. Sampaticana, santirana. Ada sampaticana, santirana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi apa? Wotapana. Jadi kalau kita berbicara di witaka, wicara, dan adimoka, ada 9
fungsi kica. 9 fungsi ini, kica ini adalah pati sandi. Kita belajar pakai huruf begini supaya kita bisa cepat belajar ya. P apa? Pati sandi. B-nya adalah bawangga. C-nya cuti. J-nya jawana. T-nya tadaramana. Awajana. Sampaticana. Santirana. Dan wotapana. Jadi teman-teman saya kembalikan ke sini, ke gambar kita yang dibuat sama Ko Rudi ya. Untuk witaka, wicara, adimoka. Teman-teman bisa lihat bicaranya di sini ya. Lihatnya di tulisannya ada di sini ya. Untuk tiga cetasika ini yaitu witaka, wicara, adimoka, dari 14 fungsi kica ini ya. Ini 14 fungsi kita ini adalah pada pati sandi, ada bawangga, ada awajana, ada apa lagi? Sampaticana, santirana, wotapana, jawana, tadaramana, dan cuti. 9. Berarti 9 itu dari 14 fungsi tidak termasuk yang dasana, sawana, gayana, sayana, dan kusana. Dia tidak termasuk. Pahami ya teman-teman ya. Sekarang tinggal kita membahas yang ini nih. Ya, wirya, piti, dan canda. Kita klik di sini ada wirya. Tulisannya di sini semangat, energi, ya, energi. Ada piti, kegiuran. Ya, ada piti, kegiuran. Lalu ada canda. Canda ini termasuk adalah suka, ya. Kalimat canda itu suka, ya. Nah, sekarang kita lihat poin-poin itu di mana ya. Oke. Kita kembali ke whiteboard ya, teman-teman. Sekarang saya mau tanya. Yang kita bahas sekarang wirya cetasika dulu ya. Nih ya. Saya harus pakai hitam, kita komit pakai hitam. Yang di sini adalah apa, teman-teman? Wirya. Ya. Wirya ya. Ya, wirya. Di wirya, teman-teman, hanya ada saya pakai warna lain, hanya ada 7 cetasika. Tuh, ini hanya ada 7 cetasika. Romo bukan. Oh, sorry. Iya. Makasih, Bu. Ya, 7 kica, ya. 7 kica. Kalau ini benar saya salah. 7 kica, ya. 7 fungsi, ya. Nah, 7 fungsi itu apa saja? Pati sandi, bawangga, cuti, jawana, tadaramana, awajana, dan wotapana. Ya, di wirya hanya terdapat 7 fungsi. Ya, di wirya hanya terdapat 7 fungsi, yaitu pati sandi, bawangga, cuti, jawana, tadaramana, awajana, dan wotapana. Ya, teman-teman sampai situ dulu ya. Nah, sekarang kalau kita melihat yang seterusnya, saya pakai hitam lagi. Ini apa tadi kalimatnya, teman-teman? Piti, ya. Ada berapa jumlah kica di dalam piti? Maka jumlah kicanya cuma ada 6. Saya pakai warna yang lain, biru. 6 kica. 6 kica itu apa saja? Pati sandi, bawangga, cuti, jawana, tadaramana, dan SR. Apa SR? Apa SR itu, Pak? Santirana. Santirana. Hanya ada santirana. Ya. Oke, ada berapa fungsi? 6 fungsi ya. Jadi ada kita ada 9 fungsi.
14 fungsi, loncat ke 9 fungsi, dari 14 fungsi loncat ke 9 fungsi, ada 7 fungsi, ada 6 fungsi. Nah, gitu ya. Berarti 14, 9, 7 kita turunin, nanti kita kelompokkan. Yang 14 fungsi yang mana, yang 9 fungsi yang mana, tadi sudah kan? Yang 7 fungsi yang mana, yang 6 fungsi yang mana, yang 5 fungsi yang mana, kita lihat ya. Ini apa nih? Sekarang ini, yang ini apa? Ini apa teman-teman? Ini adalah mana sih? Sorry. Canda, Ini Rom. apa sih? Canda. Oh, canda ya. Sorry. Saya canda ya. Kita bicara canda ya. Ini adalah canda. Canda itu, ya teman-teman ya. Canda itu plus. Plus, karena kita sedang bicara 5 fungsi. Kita sedang berbicara 5 fungsi kita. Dengan panya. Gitu, canda dengan panya. Kita lihat panyanya ada di mana? Panya ada di sini ya, teman-teman ya. Panya ada di sini nih. Nih panya. Jadi panya dan canda punya 5 fungsi. Canda dan panya, ya canda di sini warna hitam, panya di sini warna biru nih, yang paling terakhir. Ya, dia punya 5 fungsi. Apa itu 5 fungsinya, gitu kan? 5 fungsinya. Salah. 5 fungsinya adalah dia punya 5 fungsi ya teman-teman ya, yaitu apa? Pati sandi, Pati sandi, bawangga, cuti, jawana, dan tadaramana. Punya berapa fungsi ini? Punya 5 fungsi ya. Punya 5 fungsi ya teman-teman ya. Canda dan panya punya 5 fungsi. Siapa lagi yang punya 5 fungsi? Kira-kira teman-teman. Siapa lagi yang punya 5 fungsi? Selain canda dan panya. Tahu nggak siapa lagi? Yang punya 5 fungsi plus lagi nih. Siapa lagi yang punya 5 fungsi? Masih ingat Sobana cetasika? Sobana cetasika yang mana? Sobana cetasika yang sadasati. Ya, sadasati, tiri otapa, aloba adosa, tatra, majatatra. Kayak pasati, cita pasati, kayak lahuta, cita lahuta, kayak mujuta, cita mujuta, kayak kamanyata, kayak kamanyata, cita kamanyata, kayak pagunyata, cita pagunyata, kayak ujukata, cita ujukata, gitu kan. Jadi ada 19 sobana yang munculnya berbarengan. Mana ini? Ini dia teman-teman. Jadi untuk kasusnya di cetasika yang sada, sati, iri otapa, aloba adosa, tatra majatatra, kayak pasadi cita pasadi, kayak lahuta cita lahuta, kayak muduta cita muduta, kayak kamajata cita kamanyata, kayak pagunyata cita pagunyata, kayak ujukata cita ujukata, juga memiliki 5 kicak atau 5 fungsi. Apa saja 5 fungsi itu? Berarti yang punya 5 fungsi adalah canda, panya, dan sobana cetasika yang 19. Nih ya. Dia punya 5 fungsi yaitu pati sandi, bawangga, cuti, ya, jawana, dan tadaramana. Ya ulang, 5 fungsi itu adalah pati sandi, bawangga, cuti, jawana, dan tadaramana. Nih, seperti itu ya teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman, selanjutnya aku salah cetasika 14. Ada moha, ada ahirika, ada anotapa, ada udaca, ada loba ditimana, ada dosa isama carya kukuca, ada tinamida dan wicikica. Semuanya ini fungsinya hanya 1, yaitu apa?
Dia hanya punya satu, menghasilkan dorongan karma, influx. Ya, berlari kencang. Jadi ini hanya fungsi satu nih. Moha, ahirika, anotapa, udaca. Ya, lalu loba dosa moha, diti dosa loba diti mana? Dosa isa macarya kukuca, dinamida dan wicikica itu hanya punya fungsi satu, yaitu fungsinya adalah fungsi jawana. Ya, teman-teman, fungsi jawana nih ya. Fungsi cuma satu. Sekarang kita yang belum yang mana nih? Dari semua yang belum yang mana? Yang belum yang mana? Teman-teman. Nih, yang belum yang mana? Yuk. Karuna mudita. Hah? Karuna mudita apa namanya? Ya, yang punya fungsi satu ini kan ini. Ya, karuna mudita ya. Oke. Yang punya fungsi satu lagi adalah teman-teman nih 1, 2, 3 punya satu fungsi juga. Apa ini fungsinya? Sama waca, sama kamanta, sama jiwa punya satu fungsi juga. Apa fungsinya? Jawana. Kan kalau orang berbuat ucapan benar, perbuatan benar dan memiliki mata pencarian kan jadi kama. Kamanya apa? Kalau ini jadi aku salah, ini jadi kusala kama. Yang ini jadi yang 14 ini jadi apa? Aku salah kama. Jadi yang punya satu, saya tulis ya, jadi teman-teman nih, biar teman-teman tahu. Untuk ya, jadi sini sampai ini adalah Sabana Cetasika 19 ya. Lalu yang berarti ada 5 fungsi. Sekarang kita bicara yang satu fungsi, ya satu fungsi. Yang satu fungsi itu kita fungsinya adalah fungsi jawana adalah apa itu kalimatnya? Aku salah Cetasika 14 ya. Aku salah Cetasika 14, yaitu yang ini. Moha, ahirika, anotapa, udaca. Loba, diti, mana. Dosa, isa, macarya, kukuca. Hina, mida, dan wici, hica. Yang punya sifat jawana, yaitu ada lagi yang 3 yang disebut sebagai wirati cetasika 3. Apa itu wirati cetasika 3? Sama waca, sama kamanta, sama aci. Jadi berapa cetasika yang punya satu fungsi jawana? 14 ditambah 3 berapa total? 14 tambah 3 berapa? 17 ya. Nah sekarang saya mau tanya, dari jumlah cetasika yang 52, udah berapa nih yang kita bahas nih? Ini yang atas berapa fungsi? Semua nih. Ya kita belajar sama-sama ya. Yang atas ini nih. Ya, saya riset dulu. Yang atas nih, kursor saya nyalakan. Nih, tuh, yang atas ini berapa fungsi? 7. Berapa fungsi? 14. 14 fungsi ya. Oke, diulang. Yang 7 ini berapa fungsi nih? 14. 14. Ya. Pasa, wedana, kita sekarang belajar bab 2 lagi ya. Pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jingkya, manasikara. Dia punya berapa fungsi? 14. 14. Kalau witaka, wicara, adimoka, punya berapa fungsi? 9 itu dari 14 potong 5, yaitu dasana, sawana, gayana, sayana, dan pusana tidak ada. Yang lain ada ya. Oke. Untuk wirya. Untuk wirya berapa fungsi? 7. 7 apa saja? Patisandi, bawangga, cuti. Patisandi, bawangga, cita, jawana. Lagi jawana. Kadaramana. Awajana. Sama? Wota, kana. Paham ya? Ini wirya punya berapa fungsi? 7.
Ya, punya 7 fungsi ya. Piti punya berapa fungsi? 6. 6 apa saja? 6 apa Pati saja? Sandi Bawangga. Pati Sandi, Bawangga, Sandi, Cuti, Bawangga, Cita, Tantirana. Cuti bukan Jawana, ya, Cuti terus Tada Ramana. Jawana, Jawana, Tadarana. Tadarmana, dan Santi Santirana. Rana. Ingat ya, dan Santirana. Canda, Panya, 5, Sobana, Cetasika 19. Punya berapa fungsi? 5. Apa saja 5 itu? Pati Sandi Bawangga Cuti. Pati Sandi, Bawangga, Cuti, sama Jawana dan Tadaramana. Tadaraman, Ya, pahami ya. Sekarang yang punya fungsi Jawana mana? Fungsi Jawana berapa? Ini fungsi Jawana nih. Fungsi Jawana, aku Satu salah ada. Cetasika 14. Apa saja? 14, Moha, Ahirika, Ano, Tapa, Udaca, Loba, Diti, Mana, Dosa, Isa, Macarya, Kukuca, Dinamida, dan Biji, Ica. Sama apa lagi? Sama Waca, Wirati 3, sama Kamanta, sama Ajiwa, Sekarang saya tanya, mana yang belum sisanya? Karuna Mudita. Karuna Mudita. Kira-kira punya berapa fungsi nih Karuna Mudita nih? Karuna dan Mudita punya berapa fungsi? Dia punya 4 fungsi, ya. 4 fungsi adalah Pati Sandi, Bawangga, Cuti, dan Jawana. Nih ya, dia punya 4 fungsi ya. Karuna dan Mudita punya 4 fungsi. Apa 4 fungsi itu? Yaitu Pati Sandi, Bawangga, Cuti, dan Jawana. Sudah selesai nggak kalau kayak gitu semuanya? Selesai. Cukup ya, selesai ya. Sudah hafal nih kira-kira nih. Kalau kita besok ulangan, bisa ya? Ada ulangan juga ya. Begitu Romardi, untuk pelajaran Kica selesai. Baru kita masuk ke pelajaran pintu. Tapi sebelum pelajaran pintu, ada yang mau tanya? Saya persilakan. Sadu. Ya, sangat jelas sekali ya. Untung nggak ada ulangan. Kalau ada ulangan, udah dakdikduk kita. Karena pengalaman sebelumnya kalau ada ulangan, semuanya agak gugup, Romo. Ya, ini jelas sekali ya dari penjelasan Romo bahwa yang minggu lalu kita sudah menyelesaikan 14 fungsi yang ditinjau dari Cita, sedangkan malam ini kita melihat bagaimana 14 fungsi ini ditinjau dari Cetasika. Tadi ada sudah disebutkan, ada yang Cetasika memiliki 14 kica, ada yang 9 kica, ada yang 7 kica, 6, 5, 4, dan 1 kica. Ya, ini sangat jelas sekali. Semoga bisa menambah pengetahuan dari kalian yang minta dan sekaligus mewaspadai mengenai Cetasika, khusus aku salah Cetasika itu ada 1 kica saja, yaitu Jawana. Ini yang harus kita waspadai malahan ya. Baik, silakan Rama Ramani kalian minta yang mau bertanya langsung saja dibuka speakernya atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ya, sepertinya sudah jelas sekali Romo, kita bisa berlanjut ke Duara. Oke, untuk Duara saya mau bacain sair Dhamma Sangganya, sair Abhidhamma Sangganya, karena guru saya kan selalu mengajarkan untuk memulai sesuatu yang baru kita harus membacakan sairnya, tidak lari gitu ya. Duara Sanggahe Duarani nama Caku Duaranang Sota Duarang Ganda Duarang Jihwa Duarang Kaya Duarang Mano Duaran Ceti Cabi Danani Bawanti Tata Caku Mewa Caku Duarang Tata Sota Dayo Sota Duaran Dani Mano Duarang Panya Bawa Ganti Pawa Tati. Di dalam istikar pintu terdapat 6 pintu yang dinamakan pintu mata,
pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah, pintu tubuh, dan pintu batin. Sehubungan dengan hal tersebut, maka mata itu sendiri adalah pintu mata. Demikian pula dengan telinga dan lain-lain adalah pintu telinga dan seterusnya. Akan tetapi yang disebut dengan pintu batin adalah faktor-faktor kehidupan. Begitu syairnya. Jadi saya harus membacakan syair supaya kita tidak lari dari syair tersebut ya. Jadi kita membaca sekarang apa itu dua arah ya. Ini pelajaran baru ya. Jadi saya jadikan pakai whiteboard teman-teman. Kita sudah selesai ya, Ica ya. Jadi sekarang dari pakinaka adalah serba-serbi. Paki ya. Pakinaka. Sorry kok salah. Ya. Pakinaka. Itu adalah serba-serbi. Serba-serbi yang membahas tentang cita dan cetasika, gitu kan? Kita ada 6 pembahasan, masih ingat ya? 6 pembahasan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 pembahasan kita sudah membahas tentang hetu. Hetu adalah akar. Sudah kita bahas ya? Akar sudah kita bahas. Akar. Terus Wedana Romo yang pertama. Wedana dulu ya, sorry Wedana ya. Yang kita bahas pertama adalah Wedana perasaan. Ya, perasaan. Lalu yang kedua adalah hetu, akar ya. Akar sudah kita bahas juga. Dan ini baru selesai. Kica, fungsi. Baru selesai ya kita ya hari ini. Nah, pembahasan kita yang sekarang ini adalah tentang yang namanya adalah duara. Ya, kita bahas duara. Duara itu kalau diterjemahkan adalah karena kita pakai sanggaha maka jadi pintu. Sorry saya hapus nih salah. Ya, kita kalimatnya adalah itisar, EHTH. Itisar pintu atau bicaranya duara itu dikenal sebagai door. Ya, door itu pintu, ya. Apa itu pintu? Nah, kita bahas sekarang. Teman-teman, kalau kita mau bicara pintu, pintu itu pintu kesadaran yang kita bicaranya ya. Karena kan kita membahasnya adalah pintunya akan keluar. Ini kan kita sedang bicara cita dan cetasika. Karena kita membahas cita dan cetasika, maka pintu di sini adalah pintu kesadaran. Nah, kita pernah bahas dulu kalau teman-teman belajar kita Abhidhamma gitu ya. Di pertama kali kita belajar Abhidhamma, saya membuat diagram tentang 18 watu atau 18 landasan. Ada duara, ada aramana. Masih ingat nggak kalimat saya bikin begini? Di awal-awal pertemuan kita. Ini ada duara, pintu gitu ya. Ini ada objek aramana. Ini ada winyana kesadaran. Gitu ya. Ada caku, ada sota, ada ganda, ada jiwa, ada kaya, ada mano. Masih ingat teman-teman catatan itu? Awal-awal kita belajar Abhidhamma. Karena inilah kehidupan, teman-teman. Ini namanya peta kehidupan. Abhidhamma itu, kalau kita belajar Abhidhamma, nggak lari dari 3 ini. Yang kalau kita kenal jadi watu 18. Datu 18. 18 elemen. Kita belajar di bab 7 Abhidhamma Tasanggata. Ya, jadi teman-teman dipahami dulu ya. Nah, kalau kita bicara duara, maka ada 6 pintu nih. Caku, sota, gandha, jiwa, kaya, dan mano. Ya, masih ingat begitu ya, teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman ingat. Kita sekarang belajar tentang pintu.
apa itu pintu gitu ya. Tentu yang dimaksud di sini adalah pintunya pintu kesadaran. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita bicara pintu ringkas pintu itu kalau kita bicara adalah ringkasan kalimatnya di buku ringkasan berdasarkan gitu kalimatnya, berdasarkan batasan pintu dan kesadaran ya yang berlangsung di pintu tersebut. Yang berlangsung di pintu-pintu tersebut. Kalau kita bicara definisi ya, tersebut. Gitu ya, teman-teman, kita bicara dulu. Nah, karena kita bicara tentang karena keberlangsungan di pintu tersebut, maka oleh karena itu kita tahu bahwa yang namanya pintu adalah pintu. Kalau kita bicara pintu nih, teman-teman, kita bicara pintu. Pintu dibuka nih ya. Dan rumah nih. Itu kan? Kalau kita bicara pintu, ya, pintu ini adalah apa teman-teman? Pintu ini sebagai pintu masuk untuk kelangsungan kalimat. Kan kalau kita dari luar untuk bisa masuk ke rumah, kita kan harus buka pintu. Baru kita bisa masuk ke dalam, kita bisa melihat isi dalam rumah. Gitu ya teman-teman. Maka dari itu pintu itu adalah kalimatnya pintu itu menyerupai gitu ya, menyerupai keadaan sebagai pintu masuk. Jadi keadaan sebagai pintu masuk. Pintu masuk. Nah, pintu masuk untuk ngapain nih? Untuk kelangsungan dhamma-dhamma dan non-dhamma, dhamma dan non-dhamma, di bukunya Sin gitu ya, dan non-dhamma dan non bukan non-dhamma ya, semua dhamma-dhamma itu berarti cita dan cetasika, dan non-materi ya, dan dhamma dan non-materi. Gitu. Jadi teman-teman, kalau kita masuk berarti kita mengarahkan kemana nih? Maka kalau kita bicara berdiri di pintu ya teman-teman sekalian, kalau kita berdiri di pintu ini kita sekarang kita buka pintunya, kita kan berdiri di sini dong sebelum kita masuk, gitu ya teman-teman ya. Nanti kita akan lihat nih definisi dwara menurut kitab komentar ya. Kitab komentarnya adalah misalnya kita lihat di Wibawini ya, di Wibanitika ya. Ya, kalau kita bicara pintu ya teman-teman ya. Terminologinya adalah tadi kita bicara rumah ya. Rumah kita ini kan buat tempat kita dan keluarga kita keluar masuk nih. Kita kan kalau kita masuk keluar rumah kan harus dari pintu, nggak mungkin lewat pintu belakang. Ya. Nah, jadi pintu ini digunakan untuk kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran untuk keluar masuk kembali. Jadi kesadarannya keluar dan masuk. Ya, jadi pintu ini sebagai dwara ini sebagai pintu keluar masuknya kesadaran. Pada saat sebuah objek masuk dalam jangkauan, jadi kalau nanti bicara dwara dan aramana, saya masih ingat ya teman-teman. Dwara, pintu dan watu landasan kita bicara. Pintu ini adalah dwara ini titik gitu ya, titik di mana kita berdiri di sini dan kita bisa melihat objeknya di dalam, misalnya objeknya vas bunga. Ya, ini ada objek vas bunga misalnya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara pintu adalah keluar masuknya kesadaran, gitu ya,
dan faktor-faktor mental untuk menemui objek. Nah, dia untuk menemui objek. Nah, setelah dia menemui objek, maka fungsinya akan lenyap kembali. Jadi setelah objek itu ditemui, dia akan lenyap. Kenapa lenyap? Karena nanti kita ketahui bahwa ada proses jalannya witi. Nah, yang namanya caku winyana, setelah dia menemui objek rupa, selesai lenyap, maka timbullah sampaticana. Nanti sampaticana selesai, lenyap, timbul santirana. Gitu ya, kita belajar seperti itu. Jadi dengan demikian, jadi kita punya di dalam kitab Wibawinitika, kita tahu bahwa ternyata karena duara adalah pintu keluar masuknya kesadaran, ya, maka secara konotasi bahwa setiap kesadaran yang diterima, yang dilihat, pasti akan lenyap. Setelah dilihat, dia pasti lenyap. Dia pasti lenyap dari pintunya, gitu ya. Dia cuma fungsinya menghantarkan untuk bisa melihat objek saja atau menangkap objek. Bukan menangkap objek, untuk bisa kalimatnya apa ya? Untuk bisa membuka aja kalimatnya, membuka atau memunculkan kesadaran apa? Kesadaran mendasana, kesadaran sayana, gayana, pusana, sayana, gitu teman-teman. Jadi dipahami ya, jadi pintu itu seperti itu. Kita tahu bahwa tubuh kita ini, kalau teman-teman nanti belajar di Patisamuppada, khususnya di gambar ya, yang dibuat oleh Korudi waktu kita belajar bab 8 awal-awal, winyana, pacaya, nama rupa. Masih ingat gitu ya? Nah, nama rupa yang kita pelajari itu, gambarnya kalau teman-teman masih ingat adalah gambar yang ada rumah, kalimatnya. Rumah itu ada satu pintu dengan 5 jendela. Kalau dilihat gambarnya ya, satu pintu dengan 5 jendela. Berarti yang namanya duara pintu itu ada 6 pintu itu. Ya, pintu mata yang disebut caku winyana, pintu telinga yang disebut sota winyana, pintu hidung yang disebut ganda winyana, pintu lidah yang disebut jihwa winyana, pintu tubuh yang disebut kaya winyana. Ini dikategorikan sebagai pintu jasmani atau pintu panca indria. Sementara untuk pintu batin, mano, jadinya pintu batin. Jadi kalau begitu, dengan kita belajar pintu, duara atau pintu, maka pintu ini dibagi 2. Ada pintu panca indria, yang disebut sebagai panca duara, ya, dan ada pintu batin yang disebut sebagai mano duara. Gitu ya teman-teman ya. Tadi kita bicara pintu sebagai apa? Pintu sebagai untuk melihat dan mengenali objek, untuk melihat. Untuk apa kalimatnya kalau dia pintu mata ya. Contoh kalau kita bilang kalau ini pintu mata misalnya, pintu mata berarti apa dia? Untuk melihat gitu ya, dan mengenali bentuk, yang sedang muncul. Yang sedang muncul, teman-teman. Gitu ya. Proses ini terjadi juga di pintu telinga, sama aja. Berarti kalau pintu telinga berarti untuk mendengar. Ya, jadi seperti itu ya, teman. Kalau pintu batin gimana? Kalau kita bicara pintu batin, maka pintu batin itu lebih banyak mengarah ke pintu-pintu mental, ya. Pintu mental itu ya ada faktor-faktor mental yang bekerja di dalamnya, seperti Stasika 52,
Gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita sekarang kita lihat nih pintu panca indera itu yang mana ya? Nah, pintu panca indera itu berarti ada 5 kan teman-teman ya? Saya taruh sini. Yang pertama adalah pintu mata ya. Kalau namanya pintu mata, pintu materi penglihatan. Gitu ya. Pintu materi penglihatan, 2 yang disebut sebagai caku. Ya, caku duara kan pintu, tapi kan pintu itu kan harus kita pernah belajar, masih ingat nggak teman-teman? Teman-teman kan begini, saya gambar lagi ya. Ini pelajaran bab 1 kalau tidak salah. Ini apa? Duara, gitu kan? Ini adalah objek arah mana. Ini adalah winyana, kesadaran kan? Kita pernah belajar kotak itu. Nah, sekarang disebut caku duara, pintu mata. Caku duara. Nah, kalau kita bicara caku duara bisa menimbulkan caku winyana. Ada beberapa faktor yang harus dipenuhi. Ya, ada beberapa faktor. Yang pertama, landasan matanya atau materi penghindar matanya harus bening. Landasan matanya harus bening. Jadi pupil matanya yang dari hitam putih yang ada di kelopak mata kita itu ada 7 layer, 7 lapis. Nah, ketika ada 7 lapis, maka caku pasadanya harus bening. Syaratnya supaya timbul caku winyana ya. Kita masih pernah belajar apa? Caku pasadanya masih bening. Baik gitu ya, bening. Baik. Baik di sini bukan perbuatan baik ya, tapi landasannya bening ya. Terus harus ada apa? Objek. Arah mana atau objek. Objeknya harus dalam jangkauan, gitu kan? Objeknya dalam jangkauan. Objek apa? Karena ini mata, maka objeknya adalah objek rupa atau warna. Gitu. Terus ada apa lagi? Harus ada 1, 2, 3. Harus ada untuk mata bisa menangkap objek yang dalam jangkauan, butuh apa dia? Butuh cahaya. Gitu kan? Selain butuh cahaya, karena diterimanya di pintu batin, maka butuh perhatian yang disebut mana sikara. Jadi empat poin ini adalah sangat penting, ataupun 4 poin ini adalah keharusan supaya timbulnya caku winyana. Ya, jadi kalau kita bicara pintu duara, maka kita bicara duara ya, pintu. Pertama kita bicara pintunya pintu mata. Maka pintu mata itu Anda harus tahu bahwa cakup pasadanya harus apa? Sensitif matanya di bola matanya harus berfungsi dengan baik. Gitu. Kalau saya misalnya tidak berfungsi dengan baik, maka saya membutuhkan alat bantu yang namanya kacamata. Karena kalau tanpa kacamata, saya akan melihatnya blur gitu ya teman-teman. Jadi kita membutuhkan kacamata untuk supaya sensitif mata kita ini bisa berfungsi supaya pintu keluar masuknya kesadaran yang muncul dari proses witinya pintu mata dapat berjalan dengan baik. Jadi mata itu memang membutuhkan beberapa syarat seperti itu. Nah, teman-teman itu bisa belajar itu sebenarnya sudah kita pelajari di bab 1 atau bab 2 itu Romardi, masih ingat nggak? Di bab 1 atau bab 2 ya? Siapa yang masih ingat? Membahas tentang apa, Romo? Bab 1 mau. Itu di bab 1 ya? Bab 1 mau. Bab 1 ya? Iya, bab 1 itu kalau nggak salah ya, bukan bab 2 ya. Jadi tentang syarat-syarat supaya, nah itu berlaku juga untuk sota winyana, berlaku juga untuk misalnya sota duara, ya berlaku juga untuk ganda duara, berlaku juga untuk jiwa duara, berlaku juga untuk kaya duara, berlaku juga untuk yang namanya
manodwara. Manodwara. Tapi nanti yang membedakan mungkin objeknya, yang membedakan adalah objeknya, yang membedakan juga adalah alat bantunya, apakah cahaya, air, ataupun suara, angin, ataupun yang lain-lain, dan tentu yang sama adalah manasikaranya. Harus ada landasan yang bening. Gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu tuh kalau kita berbicara tentang duara atau pintu. Ya, kita lanjutkan beberapa definisi yang mungkin perlu kita ketahui. Ya, jadi kita sedang membicarakan yang ketiga adalah apa, yang keempat kita bicara duara atau pintu. Nah, teman-teman, kalau memang pengertian pintu ini, gimana dengan pintu batin? Tadi kan pintu kan ada dua ya. Tadi kan kita baru bahas pintu panca indera kan, pintu panca indera ya. Nah, kita bagaimana dengan pintu batin? Gitu kan? Nah, pintu batin atau disebut mano duara, gitu ya. Duara itu kan pintu. Mano adalah pintu batin, ya. Pintu batin adalah, kalau kita bicara definisi pintu batin, maka pintu batin ini adalah, gitu kalimatnya, sama dengan, ya, adalah faktor kehidupan, kalimatnya gitu ya. Faktor kehidupan, pintu batin itu faktor kehidupan, yaitu kehidupan yang tidak, yang atau faktor kehidupan kalimatnya apa? Yaitu, yakni faktor kehidupan yang tidak berjarak atau tanpa jeda. Faktor kehidupan yang tanpa jeda. Kita pernah belajar di bab 8 ya. Tanpa jeda. Tanpa jeda itu berarti tidak berjarak, ya. Dengan apa? Dengan fungsi mengarahkan. Dengan yang mengarahkan. Mengarahkan. Jadi kalau kita bicara tentang pintu batin itu adalah faktor kehidupan, yaitu faktor kehidupan yang tanpa jeda dengan yang mengarahkan. Jadi kenapa bisa begitu? Karena pintu batin adalah pintu untuk batin, ya. Pintu untuk batin ngapain? Yang mengarahkan. Untuk pintu batin yang mengarahkan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara pintu batin itu adalah fungsinya yang mengarahkan saja. Makanya kita pernah belajar di Awajana, nih teman-teman kalau masih ingat ya, dari 14 fungsi ya, dari 14 fungsi yang kita pelajari ya, lihat tuh Awajana. Awajana adanya di mana? Di mana nih? Dua bulatan ini kan? Yaitu kita klik ya, dua bulatan ini. Yaitu apa? Klik ya. Apa ini? Panca duara. Satu lagi apa? Satu lagi apa? Mano duara. Tapi ada awajana, pintu yang mengarahkan, teman-teman sekalian. Jadi pintu batin itu yang mengarahkan. Jadi sekarang lagi, walaupun mata, caku winyana, sota winyana, ganda winyana, jiwa winyana, dan kaya winyana, tetap yang mengarahkannya adalah yang mengarahkan ke pintu batin. Berarti kalau yang mengarahkan ke pintu batin, berarti yang memutuskan ini tahu, ini ruby, onoromo ardi, dan sebagainya adalah bukan mata, tapi siapa? Si pintu batin. Jadi makanya kalau nanti kita belajar di bab 4 tentang Praswiti, kalau objeknya adalah pintunya adalah pintu pancaduara gitu ya, pintu kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran hidung, lidah, dan tubuh, tetap nanti diputuskannya wotapananya di pintu batin. Makanya kalau saya lihat fungsi satu wotapana di sini, maka wotapana munculnya adalah di mana ini? Di mano duara wajana. Di mano duara wajana yang mengarahkannya ke pintu batin. Sampai situ dipahami nggak, Romo, kira-kira? Untungnya kita belajar fungsi ya, karena kalau sudah belajar fungsi, kita lebih tahu nih gitu loh, lebih tahu terkait dengan bahwa yang namanya mano duara wajana itu punya fungsi sebagai watapana.
nanti kita akan belajar di proses witi bab 4 yang sudah kita pelajari juga di Kicak, maka kita tahu sekarang bahwa caku winyana muncul, entah itu sota winyana muncul, entah itu ganda winyana muncul, jiwa winyana muncul, dan kaya winyana muncul, tetap yang memutuskannya pintu batin. Kita lihat sekarang. Ya, saya gambarin sedikit lagi biar teman-teman tahu. Terkait dengan misalnya kita bicaranya pakai witi ya. Nah, kalau kita bicara witi, teman-teman kan kita tahu nih, pintu duara, panca duara, gitu kan? Panca duara. Kalau kita panca duara kan berarti kan ada 5 kan? Ya, ada 5 nih. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, dan ada tubuh. Untuk kasus pancaduara, di proses jalannya kesadaran yang dikenal sebagai witi, harus 17 gerbong sesuai dengan cita niyama, hukum yang abadi. Kalimatnya kan gitu, ya. Tapi ingat, 17 gerbong ini hanya untuk satu objek. Objeknya satu objek, satu perasaan tentu, nggak bisa 2 perasaan. Ya, objek matanya harus, kalau objeknya mata harus selesai dulu, baru nanti objek telinga. Nanti kembali ke objek mata lagi dengan objek yang berbeda, harus padam dulu. Nah, karena dia 17 gerbong, kita bikin bulatannya kan 1, 2, 3, kita penggal kan. Penggal itu berarti kita ini ada pembagian wilayah sebenarnya ya. Karena di buku-buku lain nggak ada penggalan seperti ini ya, tapi saya menggunakan penggalan supaya teman-teman gampang belajar. Kalau di buku-buku lain kan 17 momen ya 17 momen aja ya, 17 gerbong ya gerbong aja. 1, 2, 3, 4, 5. Saya jedah lagi karena fungsinya berbeda ya. Ini fungsi jawana ya, ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena fungsi jawana selesai, saya penggal lagi. Tinggal fungsi tadaramana. Nah, dari 5 pancaduara ini kita mengambil contoh yang mana? Karena ingat ya bahwa 17 gerbong ini hanya satu objek dan dia tidak hanya dengan skala satu objek, berarti kalau objek mata saja habis dulu sampai 17 momen. Nggak bisa di tengah-tengah ada objek mata ke objek telinga, nggak bisa. Atau objek telinga ke objek lidah, nggak bisa. Semua harus selesai dulu dengan cepat. Kalau kita ambil contoh misalnya objek mata, maka kita lihat di sini. Di sini kan ada yang namanya caku winyana nanti kan. Objek caku winyana. Kesadaran mata, ya. Ya, tapi di sini ada pancaduara nih. Karena kita sedang bicara pancaduara kan. Ini kan ada objek pancaduara nih. Objek ini kan. Karena untuk bisa melihat satu barang, Anda kan membutuhkan energi, baik itu seluruh panca indera Anda ada kerahkan dulu, tapi mana yang menangkapnya, siapa duluan, mana yang dominan, tergantung gitu ya. Nah, setelah pancaduara muncul, Anda mengambil objeknya, contohnya, sampelnya adalah caku winyana. Selama ini kita menganggap bahwa yang tahu ini rubi, yang tahu ini papan tulis, ya, yang tahu ini misalnya kacamata, seolah-olah yang tahu adalah si caku winyana. Seolah-olah ya, seolah-olah yang tahu si mata. Kalau yang tahu si mata, maka mata ada rohnya, ada jiwanya. Ada roh, ada jiwa. Yang kenapa? Karena mata tahu saya rubi gitu ya. Saya kacamata, saya pen, itu seolah mata yang tahu, padahal proses mata harus lenyap dulu di sini. Setelah mata, karena objek duara cakunya, nah ini kan kalau kita bicara duara, objek arah mana, kan objek udah ada di atita nih, objeknya di sini kan, ya, lalu ada winyana baru timbul di sini. Nah objek ini harus lenyap dulu, harus padam dulu, padam baru diterima. Sampati
Sampaticana. Setelah diterima diapain? Diperiksa Santirana, diinvestigasi. Nah, setelah itu baru diputuskan nih. Kenapa saya harus buletin ini? Ingat, Wotapana adalah siapa Wotapana itu? Wotapana adalah Mano Dwara. Jadi yang memutuskan itu bukannya mata. Kalau Anda tidak belajar proses witi, maka Anda akan tahu bahwa seolah mata punya jiwa, punya roh, dia mengetahui ini Ruby, ini Romo Ardi, ini Pak Hendra, ini Ibu Suryati, ini Romo Effendi, ini Romo macam-macam ya. Semua bisa tahu kenapa? Karena seolah-olah mata yang mengetahui. Padahal diputuskannya di sini nih, di Wotapana. Wotapana itu siapa? Mano Dwara Wajana. Jadi tetap yang memutuskan adalah batin. Tapi cepat sekali. Karena kan satu gerbong ini adalah 1/10 pangkat 17 kecepatannya. 1/10 pangkat 17 di buku Dr. Mon. Ya, karena dia begitu cepat, kita tidak bisa merasakan secepat itu. Seolah-olah mata ini punya roh, telinga ini punya tahu suara siapa, hidungnya tahu bau bakso atau bau mie, ini lidahnya tahu rasanya manis, asam, pahit, bahkan tubuhnya tahu halus, lembut, dan segala macam. Seolah-olah dia ada rohnya. Padahal kalau kita mengamati dari proses yang terjadi di momen Wotapana yang kita sudah bahas kemarin adalah momen Awajana yang mengarahkan ke pintu Mano Dwara, pintu batu. Saya pikir itu dulu kali ya Romo, kita buka tanya jawab ya Romo Ardi. Kita masih punya waktu berapa? 15 menit kan? Boleh ya? Tadi kita lewat kurang berapa? Tadi lewat 21 menit, Romo. Oke, berarti kita masih punya waktu kurang lebih 15 menitan ya. Iya. Silakan. Ya, silakan Rama nih kalian Mita yang mau bertanya terkait dengan barusan yang kita bahas memasuki tentang duara pintu. Ya. Silakan bagi yang mau bertanya. Tadi Romo sudah membuka mengenai duara ini, prosesnya bisa di Pancadwarawiti dan Manodwarawiti yang pada akhirnya pada saat proses Wotapana memutuskan hanya terjadi di pintu batin saja. Ya, tadi juga. Ya. Romo, jadi Manodwara itu pintu batin ya. Jadi yang melakukan fungsinya itu 19 bawang cita. Apakah benar? Ya, kenapa Ibu? Maaf ya, saya kirim. Ya gimana Ibu? Itu tadi Manodwara. Manodwara kan itu pintu batin. Itu dilaksanakannya oleh 19 bawang cita. Betul nggak, Romo? 19 bawang cita apa saja? Itu Mahawipaka Cita 8, Mahagata Wipaka 9, dan UPK Santirana 2. Kita lihat ya Bu ya. Ini kan buku ini kan sudah jelas sekali. Ya. Kita lihat di sini. Kalau kita berbicara fungsi, kita bicara fungsi dulu ya. Kita bicara fungsi Wotapana itu kan fungsinya adalah pintu batin nih. Kalau kita bicara pintu batin nih, ya, pintu batin mana sih yang bisa dilakukan di pintu batin apa saja? Perbuatan yang dilakukan pintu batin apa saja? Yang tadi Ibu sampaikan 19. Kalau kita berbicara di seluruh cita ini kan bisa saja dilakukan oleh pintu batin. Baik itu yang aku salah cita 12, Aituka cita 18, Sobana cita 24, Rupa Wacara cita 15, dan Arupa Wacara cita 12, serta Mahagata kan semuanya bisa dilakukan pintu batin. Tapi untuk bisa mencapai gitu kalimatnya ya, untuk bisa mencapai misalnya keadaan meditatif misalnya, ya harus pakai pintu batin. Pencapaian jana itu pintunya batin. Pencapaian kesucian pintunya harus pintu batin. Nggak bisa pakai pintu panca indera. Nanti pada saat kita belajar di bab 4,
kita akan tahu nanti terkait dengan pintu juga terkait dengan objek, itu akan mempengaruhi satu sama lain. Objeknya besar kecil, sangat besar sangat kecil, dia berada di mana dulu. Apakah objek pintu batin itu misalnya hanya kelanjutan dari pintu panca indera, atau pada saat yang disebut apanya witi. Apanya witi itu adalah pintu kesadaran pencapaian jana, itu lain lagi ceritanya. Jadi memang kita membutuhkan kalimatnya, membutuhkan banyak sekali pemahaman-pemahaman terkait dengan utapana tadi. Tapi yang disebut manodwara wajana utapana ini, Ibu, yang tadi kita sampaikan hari ini Ramani, adalah bahwa kasus belajar kita adalah semua yang telah dilakukan di pintu panca indera, baik itu melalui caku, sota, gandha, jiwa, kaya, itu diputuskannya di pintu batin itu dulu. Apa Ramani ya? Kita fokusnya pelajaran kita adalah hanya memutuskan, karena kita sedang bicara duara ya pintu, bahwa pintu panca indera itu tetap saja yang memutuskannya bukanlah si caku, si sota, si ganda, si jiwa, si kaya, tetapi yang memutuskannya tetap pintu batin. Jadi seperti itu Ibu Ramani ya. Terima kasih Romo. Ya. Ya, sadu. Baik, silakan kalian minta yang lain bagi yang mau bertanya. Tadi menarik ya sebenarnya pertanyaan dari Ramani Dwita, Romo. Kalau di Abhidhamma Exam itu 19 cita bawangga itu adalah door free consciousness, di mana kesadaran yang bebas dari pintu ya. Iya, kalau kesadaran yang bebas dari pintu kan kita bilang awal cita Patisandi, bawangga dan cuti. Ya, betul. Yang kita pelajari nanti di bab 5 ya. Ada lagi yang mau tanya? Iya, tadi Romo sudah jelaskan mengenai 4 syarat ya. Beberapa 4 syarat yang timbul pada saat caku winyana. Nah, mungkin 4 syarat yang sebagai dasar timbulnya mano winyana boleh dibahas, Romo. Syaratnya apa aja? Mano winyana. Iya. Kalau kita lihat di buku mana, di buku kita yang bab 1 ya, Romo, masih ingat nggak? Ini kan kalau kita bicara mano duara, itu kan objeknya apa? Dhamma nih, objeknya Dhamma. Ya, objeknya Dhamma. Waktunya bisa present, future, atau past ya. Iya, kalau kita bicara waktu kan ada atita, pacipana, ada gata. Tapi objeknya apa saja? Ada 5 nih. Cita, cetasika, rupa, panyati, dan nibbana. Iya. Objek ini atita, masa lalu, pacupanya sekarang, dan anagata yang akan datang. Iya. Ya. Objek di pintu batin itu tetap butuh apa, Romo? Butuh perhatian, butuh manasikara. Manasikara. Iya, batinnya nih kalau kita bicara manodwara, nanti pintu batin yang mana, yang bagaimana? Cuman dia kalimatnya, karena pintu batin itu kan menghayal aja bisa, Romo. Betul. Ya, menghayal aja bisa, mengkonsepkan aja bisa. Dan pintu batin, kalau kita bicara pintu batin ini, selama ini kan orang menganggap bahwa orang sakti itu adalah orang yang bisa berjalan di atas air, orang yang bisa terbang, gitu kan. Seolah-olah yang dilihat sakti adalah rupanya, fisiknya, gitu kan. Padahal kesaktian itu yang paling hebat adalah kesaktian pintu batin. Makanya tujuan akhir umat Buddha adalah
mensucikan hati dan pikiran dia. Pikiran itu ya mensucikan hati dan pikiran itu adalah batin. Kalau hati kita suci, bersih, maka kita mencapai lokutara cita. Nah, lokutara cita dicapai dengan cara kita memadamkan kilesa. Jadi kalau kita bicara syarat, Romo mesti lihat bacaan bab 1 kita tuh, Romo. Punya nggak tuh buku bab 1? Syarat-syaratnya apa saja itu ada. Pokoknya objeknya ini. Di buku siapa ada ya tuh? Kita pernah bikin nggak sih itu, Romo? Ya, Ada iya. kan ya? Lihatlah ya, itu pelajaran bab 1 itu lama sekali. Baik Romo. Nanti saya cek kembali. Ya. Baik, mudah-mudahan Romo. Yo. Ada lagi yang mau tanya teman-teman sebelum kita nanti besok lanjutkan ya? Duara, pintu. Itu. Silakan kalian Emita yang mau bertanya terkait dengan duara atau fungsi pintu. Hari ini kita memasuki Pakinaka Serba-Serbi yang membahas cita-cita sika pada pembahasan duara pintu ya. Baik, sepertinya sudah paham semua Romo malam ini. Ya, mungkin bisa closing statement kali Romo ya, kalau memang semua sudah jelas. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Rahman dan teman-teman semua. Kita sudah melewati pelajaran duara lebih awal, ya, awal dulu nih. Nanti pendalamannya baru minggu-minggu berikutnya. Tapi dengan menguasai bab 3 ini, saya yakin kita bisa bisa lebih mendalami pelajaran-pelajaran berikutnya. Bab 3 itu adalah pelajaran serba-serbi, betapa indahnya kita mempelajari cita-cita sika ini sekarang dari sisi yang berbeda, dari sisi perasaan, dari sisi akar, dari sisi fungsi, dari sisi objek, dari sisi pintu, dan dari sisi landasan. Kalau ini dikuasai sebenarnya, kita akan bisa mudah untuk melangkah ke pelajaran-pelajaran berikutnya. Jadi terima kasih sudah mau terus punya wirya semangat yang bagus terhadap pelajaran Abhidhamma Sangga ini. Semoga ini semua membawa manfaat buat terus kita memiliki pandangan benar dan kita ikut melestarikan budaya sasana untuk terus tumbuh dan berkembang. Terima kasih Romo dan Sadu. Baik, selanjutnya kita akan lakukan pelimpahan jasa. Pada Ramani Dwita, silakan. Marilah semua kita akan melakukan pelimpahan jasa atas kebajikan-kebajikan yang telah kita perbuat pada malam hari ini dan pada hari-hari sebelumnya, yang dimana kita akan limpahkan kepada para leluhur, pada semua makhluk, pada semua dewa di alam kehidupan semuanya. Mari kita konsentrasikan batin kita kepada pembacaan Patidanang ini. Andamayang Patidanang dinang banamase punya sidani katasa yana nani katani me sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo dita me capya ditawa anye majahata verino sata titan tilokasming tebuma catuyonika pance cakacatuokara sangsaranta bawa bawe
nyatang ye patidaname anumodan tute sayang ye cimang napajananti dewa tesang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe satta sadahontu awera sukajiwino kema pada capa pontu tesasa si jatang suba. Sadu, sadu, sadu. Ya, marilah kita lanjutkan dengan membacakan nama Karapata sebagai penutup acara Dhamma Kelas pada hari ini. Mari kita konsentrasikan bersama untuk menghormat Sang Tiratana. Arang sama sambudo bagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Mana ke ini ke Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang namami. Mari kita mengucap sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Yang Romat dengerin dulu, saya tutup dulu. Ya, tunggu sebentar. Ya. Terima kasih ya Mo. Selamat malam. Terima kasih, sorry, terima kasih semuanya. Terima kasih Om. Selamat malam, Terima kasih, Romo. budaya. Terima kasih semuanya. Selamat malam.